Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asbiani dengan NIM H0321502 dari kelas Pendidikan Biologi E, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi gaya belajar sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelum kita menuju ke materi selanjutnya, kita harus mengetahui apa sih gaya belajar itu. Nah, gaya belajar merupakan salah satu yang dimiliki oleh setiap individu dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterima. Gaya belajar yang sesuai adalah kunci keberhasilan siswa dalam belajar. Penggunaan gaya belajar yang dibatasi hanya dalam satu gaya, terutama yang bersifat verbal atau auditorial, tentunya dapat menyebabkan banyak perbedaan dalam menyerap informasi. Oleh karena itu, dalam kegiatan belajar, siswa harus dibantu dan diarahkan untuk mengenali gaya belajar yang sesuai dengan dirinya sendiri agar hasil belajar bisa maksimal. Sedangkan menurut Bobby DeParter dan Mike Hanrich dalam bukunya yang berjudul Quantum Learning Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan, dijelaskan bahwa gaya belajar adalah kata kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi antar pribadi. Ketika Anda menyadari bagaimana Anda dan orang lain menyerap dan mengolah informasi, Anda dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi lebih mudah dengan gaya Anda sendiri. Sedangkan menurut Nasution dalam bukunya Berbagai Pendidikan dalam Proses Belajar Mengajar, gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengajar, berpikir, dan memecahkan soal. Beberapa definisi gaya belajar di atas dapat disimpulkan bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia ini selalu berbeda satu sama lainnya, baik untuk fisik, tingkah laku, sifat, maupun berbagai kebiasaan lainnya. Tidak ada satupun manusia yang memiliki bentuk fisik, tingkah laku, dan sifat yang sama walaupun kembar sekalipun. Suatu hal yang perlu kita ketahui bersama adalah bahwa setiap manusia memiliki cara menyerap dan mengolah informasi yang diterimanya dengan cara yang berbeda satu sama lainnya. Ini sangat bergantung pada gaya belajarnya. Macam-macam gaya belajar. Setiap siswa memiliki karakteristik gaya belajar masing-masing. Menurut DeParter dalam bukunya Tutik Rahmawati dan Daryanto yang berteori belajar dan proses pembelajaran yang mendidik, terdapat 3 modalitas atau tipe dalam gaya belajar, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Belajar visual belajar melalui apa yang mereka lihat, auditori belajar dengan cara mendengar, dan kinestetik belajar lewat gerak dan menyentuh. Dalam kenyataannya, setiap orang memiliki ketiga gaya belajar tersebut, tetapi kebanyakan orang cenderung hanya menggunakan salah satu dari ketiga gaya tersebut yang lebih mendominasi. Yang pertama yaitu gaya belajar visual. Peserta didik yang bergaya belajar visual dapat dilihat dari ciri-ciri utama, yaitu menggunakan modalitas belajar dengan kekuatan indera mata. Siswa yang memiliki gaya belajar visual lebih mudah mengingat apa yang mereka lihat, seperti bahasa tubuh atau ekspresi muka gurunya, diagram, buku pelajaran bergambar atau video, sehingga mereka bisa mengerti dengan baik mengenai posisi atau lokal, bentuk, angka, dan warna. Ciri-ciri siswa yang mempunyai gaya belajar visual cenderung rapi dan teratur, bicara agak cepat, mementingkan penampilan dalam berpakaian atau presentasi, tidak mudah terganggu dengan keributan, lebih mengingat kata dengan melihat susunan huruf pada kata, tetapi mereka sulit menerima instruksi verbal. Ciri-ciri gaya belajar visual adalah sebagai berikut. Yang pertama, rapi dan teratur. Siswa visual lebih memperhatikan penampilannya, baik dalam segi berpakaian maupun kondisi lingkungan di sekitarnya. Mereka
menyukai keterampilan dan juga keindahan. Mereka biasanya mempunyai catatan pelajaran yang rapi. Selain itu, mereka juga tidak menyukai tempat yang berantakan karena dapat mengganggu proses belajar mengajar. Yang kedua, sulit untuk instruksi verbal. Siswa yang memiliki gaya belajar visual seringkali lupa hal-hal yang disampaikan secara lisan dan lebih sering meminta bantuan orang lain untuk mengulangi instruksi verbal dan akan mudah lupa dengan apa yang disampaikan orang lain sampai mereka diberikan instruksi secara visual yang disertai dengan tulisan, gambar, diagram, ataupun bagan. Yang ketiga yaitu teliti terhadap detail. Siswa lebih cermat dan berhati-hati dalam mengamati materi pelajaran dan memperhatikan dengan detail pada apa yang siswa kerjakan. Yang keempat yaitu mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Siswa lebih menitik beratkan ketajaman penglihatan. Bukti-bukti konkret harus diperhatikan terlebih dahulu agar mereka mudah untuk memahaminya. Yang kelima yaitu biasanya tidak terganggu oleh keributan. Seseorang yang memiliki gaya belajar visual ini dapat belajar baik diiringi dengan musik maupun kebisingan dan suara di sekitarnya tidak akan mampu menggoyahkan konsentrasi mereka karena mereka lebih berfokus pada apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Jika tipe visual ini sedang berpikir, mereka akan melihat ke arah langit-langit, pandangan mata ke kanan dan ke kiri karena otak mereka memproses data dengan melihat setiap kata atau simbol. Yang keenam yaitu sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat ya atau tidak. Siswa yang memiliki gaya belajar visual tidak mudah menjabarkan atau menjelaskan suatu hal. Oleh karena itu, mereka cenderung menjawab hanya pada intinya saja. Ciri-ciri gaya belajar auditorial adalah sebagai berikut. Yang pertama, mudah terganggu oleh keributan. Siswa yang mempunyai gaya belajar auditori, mereka cenderung sangat peka dengan gangguan auditori. Ketika siswa sedang belajar di kelas atau di luar kelas, mereka akan merasa terganggu bila ada suara-suara di sekitarnya, seperti suara orang lain di luar kelas, suara mobil, suara kipas angin, atau suara yang dapat mengganggu konsentrasi belajar mereka. Senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Siswa yang cenderung suka dengan membaca dengan keras tujuannya untuk mempercepat belajarnya, yaitu membaca secara pintas, dan mereka cenderung membayangkan teks yang ada seperti penayangan film dengan disertai efek suara, nada suara, perasaan. Yang ketiga yaitu merasa kesulitan untuk menulis. Tetapi hebat dalam bercerita. Siswa yang mempunyai tipe gaya belajar auditori cenderung kesulitan dalam menulis karena tulisannya jelek dan siswanya lebih semangat dalam bercerita di kelas. Yang keempat yaitu suka berbicara di depan umum, suka berdiskusi di dalam kelompok, dan menjelaskan sesuatu tanpa lebar. Siswa yang mempunyai tipe gaya belajar auditori dalam kesehariannya tidak nyaman dengan keadaan yang sepi, dan mereka cenderung berubah keadaan yang sepi menjadi ramai, berisik dengan cara bernyanyi, berbicara dengan keras, mendengarkan musik. Siswa juga cenderung senang mendiskusikan sesuatu dengan cara membuka percakapan secara panjang lebar. Yang kelima yaitu menyukai musik atau sesuatu yang bernada dan berirama. Siswa yang mempunyai gaya belajar auditori cenderung menyukai musik, nada-nada, irama, dan nada suara. Mereka senang mendengarkan suara-suara yang indah, melodi yang manis, dan suara yang membuat hati mereka senang. Mereka terkadang merasa tidak suka dengan suara-suara yang nyaring, seperti suara riring, dan suka keributan. Yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Seperti yang dijelaskan oleh De Pater dan Hendrik dalam bukunya Rahmawati dan Daryanto, Teori Belajar dan Proses Pembelajaran yang Mendidik, bahwa orang yang bergaya belajar kinestetik lebih dekat dengan ciri seperti saat berpikir lebih baik ketika bergerak atau berjalan, lebih menggerakkan anggota tubuh ketika bicara, dan merasa sulit untuk duduk diam. Umumnya, orang bergaya belajar kinestetik dalam menyerap informasi
menerapkan strategi fisikal dan ekspresi yang berciri fisik. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik yaitu yang pertama, berbicara dengan perlahan. Siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik cenderung bicara dengan perlahan dan pelan, berbeda dengan siswa visual yang berbicara dengan kecepatan bicara yang cepat dan auditori dengan kecepatan berbicara sedang. Banyak siswa yang tidak senang pada penjelasan yang panjang lebar. Mereka menyukai guru yang menggunakan kata-kata kunci dan perbuatan, serta memberikan bimbingan jika mereka membutuhkannya. Yang kedua yaitu selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Siswa kinestetik biasa memiliki perkembangan otot-otot yang besar, banyak menggunakan isyarat tubuh, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca, suka mempraktikkan secara langsung. Yang ketiga yaitu tidak dapat duduk diam untuk waktu lama. Siswa yang mempunyai tipe gaya belajar kinestetik tidak bisa duduk diam di satu tempat karena mereka senang bergerak. Dalam proses pembelajaran harus diberikan gerakan-gerakan yang positif yang dapat membantu proses belajar mereka. Ketiga gaya belajar tersebut, baik visual, auditori maupun kinestetik, merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui oleh guru karena gaya belajar merupakan ekspresi keunikan individu yang relevan dengan pendidikan. Kaitannya dengan pengajaran di kelas, gaya belajar dapat digunakan oleh guru untuk merancang model pengajaran yang efektif sebagai upaya membantu siswa belajar untuk mencapai prestasi yang tinggi.